Assalamualaikum semuanya. Nah, teman-teman, setelah kemarin kita ikuti video tentang memanen ubi cilembu, kali ini saya mau menanam kembali ubi cilembu ya, biar ubi cilembunya tetap berkelanjutan. Nah, kali ini saya mau nanamnya di bawah ini ya, bawah pohon nangka, pohon nangka tepatnya. Ini perpaduan sambung pucuk antara pohon nangka dan pohon cempedak. Biar pohon duriannya istirahat dulu, kita kali ini nanamnya di bawah pohon nangka ini ya teman-teman. Yuk ikuti saya. Nah ini ya teman-teman, lokasi menanam kembali ubi cilembu. Ini mau saya bersihkan dulu rumput-rumputnya dan tanahnya mau saya gemburkan. Mencangkul bukanlah sekedar mengangkat pacul dan memukulkannya ke tanah. Ini adalah seni menyatukan tenaga, ritme, dan juga kesabaran. Ayunan harus mantap. 1, 2, 3 kali ayunan, tanah mulai gembur. Tapi rasa lelahnya jangan ditanya teman-teman. Setiap kali cangkul terangkat, seperti ada beban yang seolah menggelanyut di pundakku. Telapak tanganku mulai terasa pegal. Keringat mulai membasahi baju dan juga kerudungku. Walaupun area yang kucangkul ini tidak banyak, namun rasa lelah mulai menguasai dan napasku terengah-engah serta kakiku terasa berat. Sempat terlintas di benakku untuk menyerah saja. Tapi mengingat rasa ubi cilembu yang cukup manis dan legit, semangatku timbul kembali dan aku pun kembali mengayunkan cangkul. Kali ini bukan lagi dengan rasa keterpaksaan, melainkan dengan rasa syukur bahwa setiap tetes keringat dan rasa lelah ini ada harapan untuk sebuah kehidupan. Mengapa sih tanah harus digemburkan dulu? Karena ubi madu membutuhkan tanah yang gembur agar umbi di dalam tanah dapat tumbuh membesar dengan leluasa tanpa hambatan. Jika tanah keras, bentuk ubi bisa menjadi tidak sempurna. Nah teman-teman, setelah tadi selesai mencangkul, ini sambil istirahat di pondok, saya mau menyiapkan bibit ubi cilembu yang mau kita tanam kembali. Ini ya, bibitnya kita ambil yang pucuk-pucuk seperti ini ya, yang bagus kita ambil pucuknya seperti ini. Oh terbalik misalnya. Ya, kita ambil yang pucuk-pucuk seperti ini, mau kita tanam kembali. Ini saya kerjakan sendiri ya, sementara Pak suami tuh masih asik ngurusi sawit di belakang sana. Ini saya siapkan dulu pucuk-pucuknya yang mau kita tanam kembali. Kita ambil beberapa biar masih bisa makan ubi cilembu. Yang kemarin itu alhamdulillah lumayan banyak, mungkin 5 atau 6 kilo itu hasilnya. Lumayan buat bisa kita makan sendiri, bisa beberapa hari untuk sarapan, bisa untuk digoreng maupun untuk di oven. Yang paling enak itu di oven ya menurut saya ya. Di oven itu nanti hasilnya bisa lembut, manis dan legit. Bisa juga dibikin pola apa aja, dan bisa buat sarapan, bisa juga buat camilan kalau sore hari. Yang penting sambil menunggu sawit berbuah menghasilkan, kita bisa menghasilkan juga dari tanaman yang lain. Jadi ketika ke kebun ada yang bisa dipetik-petik, ada yang bisa dimanfaatkan sambil menunggu sawitnya panen. Nah untuk pucuk-pucuk ubi seperti ini juga enak teman-teman, dimasak sayur bening enak, dibikin urap enak, mau dibikin pecel juga enak. Yang diambil yang pucuk-pucuk. Aduh banyak nyamuk teman-teman, dari tadi pipi saya dikerubuti nyamuk, makanya ini kadang saya harus bermasker biar tidak ada nyamuk, selain biar tidak kepanasan. Nah pucuk-pucuk seperti ini bisa di sayur, kita ambil yang bagian atas-atasnya seperti ini, yang masih muda. Nah nyamuknya berdatangan, nyamuk nakal, sukanya menggigit.
Teman-teman ada nggak yang, ya Allah ini nyamuk. Nah memang ya kalau di kebun ini banyak nyamuk. Bentar teman-teman, saya mau hidupin obat nyamuk dulu. Nah lanjut lagi ya, nih saya sudah bawa obat nyamuk. Yuk kita lanjut lagi memilih bibit-bibit untuk kita tanam kembali ubi cilindrinya. Siapkan amunisi untuk mengusir nyamuk. Lanjut ya teman-teman, kita pilih-pilih lagi bibit yang mau kita tanam, semoga bisa lestari, tumbuh subur seperti kemarin. Oh ya, sambil saya memilih bibit ini, saya mau minta maaf ya teman-teman, kemarin yang hadir di live saya waktu makan nasi goreng di malam Sabtu kemarin, mohon maaf ya, tidak nyaman dalam mengobrol karena sinyalnya putus-putus. Jaringan di tempat kita itu masih belum stabil ya teman-teman, jadi mohon maaf kemarin terputus dan gak bisa lanjut. Saya coba untuk live kembali, ternyata terputus lagi. Nah di tempat kita ini masih terjadi gantian untuk pemadaman listrik, mungkin juga itu ngaruh ke sinyal yang tidak stabil. Jadi mohon maaf ya untuk teman-teman yang hadir kemarin, nggak sempat saya baca komennya maupun nggak sempat berlanjut. Mami Jessie kemarin sudah hadir, terima kasih. Mas Chandra, mohon maaf kalau nggak sempat terbaca komennya. Kak Endang Swear di Pangkalan pun terima kasih juga ya. Kak Sebagia, terus siapa lagi ya kemarin, saya lupa, mohon maaf sekali karena terputus sinyalnya, jadi kita nggak bisa maksimal ngobrolnya. Oh ya, Kak channel bebas aja oke juga, terima kasih hadirnya ya. Tapi itu tadi karena sinyalnya terputus, masih belum berani live lagi, nunggu nanti kondisi sinyalnya stabil kembali. Yang sudah hadir di malam Sabtu kemarin, saya ucapkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita bisa maju bersama, berkembang bersama. Nah ini saya kira sudah cukup ya teman-teman untuk kita tanam kembali pucuk-pucuk ubi madunya. Yuk kita ikuti proses penanaman ubi madunya. Nah itu Pak suami sudah mandi keringat, istirahat di pondok. Keringatnya sudah bercucuran, istirahat dulu. Nah ini ya teman-teman, media tanam yang mau kita pakai dikasih kompos dulu. Ini dibawain kompos sama Pak suami untuk kita campur dengan tanah yang sudah saya pacul tadi. Kita campur dengan kompos. Nah ini tadi setelah dibersihkan dan dipacul. Nah teman-teman lanjut ya, tuh Pak suami juga lanjut melakukan pekerjaannya. Kita juga mau melakukan penanaman ubi madu kembali. Nah saya sendiri lanjut untuk melakukan penanaman bibit ubi madu kembali ya. Tadi kompos yang sudah diangkatkan sama Pak suami, sama ini pupuk NPK dan pucuk daun ubi madu yang mau kita tanam. Nah, bismillah, kita menanam kembali ubi madu. Lanjut ya teman-teman, ini komposnya langsung saya tuang dan saya campurkan dengan media tanah yang sudah saya gemburkan dan saya cangkul tadi. Setelah tercampur rata, kita kasih ini NPK, kita ratakan biar kondisi tanahnya juga subur. Pupuknya kita ratakan ya teman-teman. Seperti ini. Nanti biar
hasil ubi lembunya juga subur seperti ini. Nah, setelah tercampur ini dengan media maupun NPK dan kompos tadi ya, kompos, NPK sama media tanah yang mau kita gunakan untuk menanam, ini kita buat lubang seperti ini ya. Ini terus kemudian pucuk ubi yang mau kita tanam seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan subur dengan cara seperti ini. Nah, begini cara kami menanam ubi madu. Bismillah saja ya teman-teman, kita hanya berusaha untuk menanamnya dan kita yakin Allah lah yang menumbuhkan semua ini. Mungkin hasil yang kita tanam belum maksimal, mungkin juga tanah yang kita gunakan hanya di bawah pohon nangkadak ini, tetapi kita yakin bahwa ketika kita berusaha nanti akan menuai hasilnya, seperti ketika kita menanam di bawah pohon durian kemarin yang hasilnya menurut kami sangat membanggakan dan luar biasa. Jadi ketika kita belum ada lahan yang luas, manfaatkan aja lahan seadanya. Seperti kami ini, kita hanya memanfaatkan lahan di bawah pohon biar tidak terlalu kering. Kita siram karena ini kan sudah musim kemarau ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur. Alhamdulillah, selesai sudah kita melakukan penanaman ubi cilembu di bawah pohon nangkadak ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur. Kita ketemu lagi 4 bulan yang akan datang, hasilnya seperti apa. Ini ya hasil penanaman ubi cilembu di bawah pohon nangkadak. Kita milih di bawah pohon kalau nanam ubi cilembu ini karena teduh tempatnya, terus media tanamnya juga mudah dilakukan, jadi bisa berbagi nutrisi dengan pohon nangkadak ini. Sekian dulu ya teman-teman video kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.